Hanuman dan Bairavnath masih bertarung. Hanuman meminta Bairavnath untuk berhenti. Bairavnath berkata dia tidak akan berhenti bertarung. Dia akan terus bertarung sampai Vaishnavi mendatanginya. Vaishnavi muncul di hadapan Bairavnath dalam avatar Dewi. Vaishnavi menunjukkan kemarahannya pada Bairavnath. Bairavnath menatap Vaishnavi dengan terkesima dan tersenyum. Vaishnavi mengatakan, Bairavnath, kau telah menyalahgunakan kekuatanmu. Kau menghina gurumu dan pengetahuannya, mengganggu pemujaku dan menghina pemujaku Hanuman. Kau adalah titik hitam dalam pengabdian. Bairavnath berkata, kau terlihat lebih cantik dari yang kubayangkan. Vaishnavi meminta Bairavnath untuk melihat dirinya sendiri. Vaishnavi berkata, kau adalah pemuja Mahadewa. Jangan mengalihkan perhatian. Bairavnath berkata, aku ingin berdoa untuk cintaku. Vaishnavi berteriak Bairavnath dan memintanya untuk mengendalikan dirinya. Bairavnath berkata, aku mencintaimu dan aku tidak bisa mengendalikan diriku. Terimalah cintaku. Vaishnavi marah dan berkata, kendalikan keinginan dan lidahmu. Kau tidak hanya menghinaku tetapi juga semua wanita termasuk ibumu. Bairavnath meminta Vaishnavi untuk tidak membawa ibunya dan wanita lain di antara mereka. Vaishnavi berkata dia adalah bagian dari 3 dewi, dan penghinaannya adalah penghinaan untuk semua wanita. Bairavnath tertawa dan berkata ini bukan penghinaan, tetapi ini adalah cinta. Jika kau adalah bagian dari mereka, maka aku juga mencintai mereka semua. Semua dewa dan dewi terkejut. Mahadewa menjadi semakin marah. Bairavnath meminta Vaishnavi untuk memanggil 3 dewi. Dia akan mencintai mereka juga. Vaishnavi pun berteriak pada Bairavnath. Sementara itu di tempat lain, Goraknath berkata, kau bahkan tidak menjadi lebih baik sekarang. Aku malu memanggilmu muridku. Vaishnavi semakin marah pada Bairavnath. Vaishnavi memunculkan trisula dan pedang lainnya di tangannya. Vaishnavi berkata, aku akan menghukummu. Kalau tidak, maka semua orang akan berpikir bahwa tidak ada hukuman untuk menghina seorang wanita. Aku akan memberimu hukuman mati. Semua dewa dan dewi menjadi tegang. Vaishnavi pun memisahkan kepala Bairavnath dengan tubuhnya dengan trisulanya. Tubuh Bairavnath jatuh dan kepalanya melayang jauh. Dewi Parvati berkata Vaishnavi telah melakukan hal yang benar. Wanita itu lebih unggul dari semuanya. Narayan memanggil Mahadewa. Mahadewa berkata dia terikat oleh janji. Mahadewa datang ke Vaishnavi dan berkata, pemujaku sedemikian rupa, sehingga memanggilnya sebagai pemuja seperti meminum racun. Tetapi aku terikat oleh janji. Mahadewa bertanya pada Vaishnavi, mengapa ada perbedaan dalam kata-kata dan perbuatanmu? Kau telah berjanji padaku tidak akan menghabisi Bairavnath. Sekarang semua orang ingin mendengarkan alasanmu. Narayan berkata, jika Vaishnavi tidak berbicara maka semuanya akan hancur. Mahadewa berkata, dunia akan hancur. Itu sudah pasti. Dewi Parvati berkata, katakanlah sesuatu Vaishnavi. Mahadewa berkata, sepertinya kau tidak punya alasan kuat untuk tindakanmu. Dan itulah mengapa aku ingin kau menerima kesalahanmu. Dan aku akan mengakhiri dunia ini. Semua dewa dan dewi terkejut dan melihat Mahadewa berlari untuk menghancurkan bumi dengan trisulanya. Dia hendak melepaskan trisula ke bumi. Tetapi di saat itu Vaishnavi memanggilnya dan berkata, aku tidak memberimu penjelasan karena kupikir setidaknya kau akan mengerti apa yang kulakukan ini. Apapun yang telah aku lakukan bukanlah kekerasan, tetapi sudikaran. Dan aku telah belajar ini darimu. Dewi Laksmi bertanya apa yang Vaishnavi katakan. Narayan bertanya pada Dewi Parvati apakah dia mengingat sesuatu. Vaishnavi menceritakan sebuah kejadian di mana Mahadewa menghabisi Vinayak dan Gajanan. Vaishnavi bertanya apakah itu hinsa atau sudikaran. Mahadewa berkata itu adalah sudikaran. Tidak diragukan lagi. Tetapi apapun yang telah kau lakukan bukanlah sudikaran. Bairavnath akan dihukum di neraka dan akan seperti ini di sini. Bairavnath mendengarkan perkataan Mahadewa. Mahadewa menciptakan bola api dan hendak melemparkan bola itu ke kepala Bairavnath. Vaishnavi menghentikan Mahadewa. Vaishnavi berkata Bairavnath dihukum karena dosa-dosanya, dan kau tidak akan menghukumnya lebih lanjut. Aku meyakinimu bahwa Bairavnath akan terbebas dari dosa-dosanya. Mahadewa meminta Vaishnavi untuk menyingkir dari jalannya.
Mahadewa berkata, "Jangan menghalangiku. Jika tidak, kau pun harus menanggung api kemarahanku." Vaishnavi berkata, "Ini tidak benar." Narayan berkata, Bairavnath telah menerima Vaishno Devi sebagai dewi di hatinya. Bairavnath berkata, "Mahadewa berkata benar. Aku telah menyakiti Guru Goraknath dan juga Mahadewa. Biarkan Mahadewa memberiku hukuman yang pantas. Aku tidak mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuaku sejak kecil. Dan itulah mengapa aku menjadi jahat. Biarkan saja aku mati dalam kesakitan." Dewi menjauhlah dari jalan Mahadewa. Vaishnavi meminta Mahadewa untuk melihat sudikaran Bairavnath. Mahadewa membuat bola api itu lenyap. Vaishno Devi berkata, seorang ibu memaafkan putranya meskipun ia melakukan dosa besar dan juga memberikannya pengampunan. Apapun yang terjadi hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa seorang ibu tidak dapat meninggalkan anaknya, tetapi berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik. Vaishno Devi memberi Bairavnath anugerah dan dipanggil sebagai penyembahnya. Bairavnath merasa senang karena Vaishnavi telah memaafkannya. Bairavnath berkata dia ingin menjunjungnya sekali saja. Vaishnavi membuat Bairavnath mendapatkan tubuhnya. Bairavnath beranjali dan memuja Vaishno Devi. Hanuman dan semua dewa-dewi juga menjunjung Vaishno Devi. Vaishno Devi tersenyum telah berhasil membuat Bairavnath bertobat. Semua dewa dan dewi datang ke sana. Vaishnavi bertanya kepada Mahadewa, apakah dia tidak ingin menghancurkan bumi ini sekarang? Narayan memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Mahadewa berkata, sekarang aku mengerti bahwa seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan putranya. Bumi ini membutuhkan berkah dari Vaishno Devi. Vaishnavi telah memberkati Bairavnath secara unik, dan aku tidak ingin mengakhiri bumi ini karena jika aku melakukan ini, maka tidak akan ada orang yang tahu tentang hal ini. Semua orang akan mengingat kata ini. Narayan berkata pada Vaishnavi, sekarang perjalananmu sebagai Jagat Janani telah dimulai. Tidak ada yang dapat menghentikan Trisula Mahadewa kecuali Vaishno Devi. Narayan berkata dia akan menciptakan Vyakun baru untuk Vaishnavi. Vaishnavi berkata dia sangat beruntung karena Narayan ingin membawanya ke Vyakun, tetapi dia tidak dapat datang ke sana. Vaishnavi meminta maaf kepada Narayan. Narayan bertanya mengapa. Vaishnavi berkata bagaimana dia dapat menjauh dari para penyembahnya, dan tujuan dia dilahirkan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dia akan tinggal bersama mereka. Vaishnavi meminta Hanuman untuk pergi dan menikmati hidupnya. Dia akan memanggilnya kapanpun dia